Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detektif kebaikan. Ya. Orang tua itu harus menjadi detektif kebaikan bagi anaknya. Nah, kenapa kita sebagai orang tua itu harus menjadi detektif kebaikan bagi anaknya? Ya, karena mungkin sebagian dari kita, bisa jadi sebagian besar dari kita itu lebih detail memperhatikan keburukan anak daripada memperhatikan kebaikan anak. Kita lebih jeli melihat kesalahan anak daripada kita melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh anak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, anak itu buruk aja, anak itu kurang aja, anak itu serba tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Padahal sebenarnya kita tidak adil. Yang kita fokuskan itu adalah keburukannya, sedangkan yang kebaikannya kita abaikan, dan itu adalah sesuatu yang tidak adil. Nah, melalui materi ini ya, saya ingin mengajak agar kita lebih aware dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak kita. Jadi kita harus teliti ya, kebaikan apa saja sih yang anak lakukan pada diri kita. Misalnya mengambilkan air minum, kemudian berdoa ketika sebelum makan, kemudian masuk rumah salam gitu, mencium tangan orang tuanya, atau makan dihabiskan ya, atau hal-hal yang bagi kita tuh kecil gitu ya. Terima kasih ya, ketika kita memberi kue, anak mengucapkan terima kasih, itu adalah sebuah kebaikan. Dan kita sebagai orang tua jarang mengapresiasi hal seperti itu. Kita jarang sekali gitu. Padahal itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak. Nah, dampaknya apa? Jika kita jarang mengapresiasi, dampaknya adalah mereka tidak terlalu suka untuk berbuat baik gitu ya. Mereka tidak terlalu termotivasi untuk berbuat baik gitu. Karena kebaikan yang mereka lakukan itu tidak diapresiasi. Nah, kita sebagai orang tua ya, idealnya adalah mengapresiasi apa yang anak lakukan, mengapresiasi perbuatan baik yang anak lakukan gitu ya. Sederhana ya, mengapresiasinya hanya dengan memuji gitu ya. Dengan kita memuji, misalnya, alhamdulillah anakku hebat sekali ya, terima kasih anak sudah membantu bunda mengambilkan air putih misalnya. Atau terima kasih anak sudah membantu bunda mengangkat jemuran, terima kasih anak sudah menghabiskan makanan, luar biasa sekali, kamu hebat. Itu adalah bentuk apresiasi ya. Kemudian atau bentuk ujian ya, kita memuji ya, kita memuji anak ya, supaya anak itu senang hatinya, supaya anak itu gembira. Bisa juga kita kasih reward yang lebih besar, misalnya hadiah. Ketika anak berprestasi di sekolah, mendapatkan juara atau ranking di sekolah, atau hasil nilainya bagus, kita apresiasi dengan hadiah, itu juga bentuk reward. Kemudian ayah bunda, pertanyaannya adalah kenapa kita sebagai orang tua harus memberikan reward kepada anak. Nah, jawabannya adalah ketika apa yang dilakukan oleh anak itu kita apresiasi, maka anak akan melakukan yang lebih baik lagi dan yang lebih hebat lagi. Ketika kita mengapresiasi kebaikan anak, maka anak akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih keren lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih banyak lagi. Itulah dasarnya dari sebuah apresiasi yang kita lakukan pada anak. Anak menghafal surat ya, misalnya surat Al-Kafirun, dia hafal, kita apresiasi, wah alhamdulillah nak, kamu hebat banget, kamu bisa menghafal surat ini. Saya yakin nanti kamu bisa menghafal surat-surat selanjutnya, dan kamu bisa menghafal juz 30 ini. Nah, anak akan termotivasi, oh iya, saya harus menghafal, saya harus membuat ayah saya bangga, saya harus membuat ayah ibunda saya itu senang gitu. Itu adalah bentuk semangat anak ya, karena diapresiasi, dihargai hasil karyanya, dihargai jerih payahnya. Jadi itulah
dasarnya kenapa kita harus memberikan penghargaan kepada anak. Anak akan termotivasi untuk lebih lagi, untuk berbuat baik. Anak juga akan termotivasi untuk melakukan yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.